Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, dan pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menceritakan penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menganalisis peran Indonesia dalam bidang politik di lingkup ASEAN. Yang keempat, anak-anak diharapkan mampu menyajikan hasil analisis peran Indonesia dalam bidang politik di lingkup ASEAN. Yang kelima, anak-anak diharapkan mampu menguraikan hal pokok dalam teks pidato. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menyusun teks pidato menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Sekarang kita baca bersama-sama teks bacaan yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ia adalah Dr. Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dr. Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dr. Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dr. Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dr. Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana pada ayah. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana, akan kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halaman. Seorang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Menurutmu, apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Jawabannya, organisasi atau kumpulan yang dipimpin oleh pemimpin tersebut akan mengalami kekacauan. Tujuan yang ingin dicapai bersama-sama dalam kumpulan atau organisasi tersebut akan sulit terwujud. 2. Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab, apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Jawabannya, bertanggung jawab terhadap anggota-anggota yang ada dalam organisasi atau kumpulan yang dipimpinnya, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap masyarakat, bertanggung jawab terhadap pemerintah, dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 1.
mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Contohnya, 1. Tidak membeda-bedakan teman dalam bermain dan belajar. 2. Menolong teman yang dalam kesulitan atau kesusahan. 3. Menjenguk teman yang sedang sakit. 4. Menghormati kakak kelas dan melindungi adik kelas. 5. Membantu orang tua dalam kegiatan harian di rumah, seperti menyapu, mencuci, dan lain-lain. 6. Turut memberikan sumbangan untuk korban bencana alam. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang politik dan keamanan bertujuan menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di Asia Tenggara dan dunia. Instrumen politik untuk melakukan kerjasama ini sebagai berikut. 1. Kawasan damai, bebas, dan netral. 2. Traktat persahabatan dan kerjasama. 3. Kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain instrumen politik tersebut, terdapat ASEAN Regional Forum, ARF sebagai wahana untuk konsultasi mengenai politik dan keamanan di kawasan, serta membahas dan menyamakan pandangan antar negara ASEAN. Terkait ARF, Indonesia berperan menyelenggarakan ASEAN Forum 2007 di Jakarta untuk mendukung terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. Dalam bidang politik, Indonesia juga terlibat aktif di ASEAN. Kerjasama bidang politik berdasarkan sistem hukum internasional. Dengan demikian, kerjasama yang terjalin tidak menyebabkan sengketa akibat perbedaan sistem politik. Berikut posisi dan peran Indonesia di bidang politik di ASEAN. 1. Mengikuti ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM. 2. Melakukan pengiriman duta dan konsulat. 3. Menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. 4. Melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. 5. Sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. 6. Ikut bekerja sama menanggulangi nafza di Asia Tenggara. 7. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Sekarang carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. 1. KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Keterangan, KTT 1 ASEAN di Bali merupakan konferensi tingkat tinggi pertama yang diadakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu hasil dari KTT pertama tersebut adalah pembentukan sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Peran Indonesia menjadi sekjen ASEAN, menjadi tuan rumah atau penyelenggara KTT 1 ASEAN. 2. Kerjasama antar parlemen di ASEAN. Keterangannya, ASEAN Inter-Parliamentary Organization atau AIPO merupakan kerjasama antar parlemen, merupakan badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia pada tahun 1974, Indonesia diwakili oleh DPR RI mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen ASEAN. 2. Pada tahun 1977, Indonesia bersama Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia secara resmi mendirikan kerjasama antar parlemen ASEAN. 3. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011. Keterangan diselenggarakan di Bali membahas tindak lanjut KTT ASEAN ke-18, pertukaran pandangan isu-isu regional dan internasional. Isu-isu penting yang dibahas antara lain pendirian ASEAN Institute for Peace and Reconciliation,
Implementasi Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea, ASEAN Community Building, dan ASEAN Fair. Peran Indonesia, tuan rumah pertemuan ke-44 dan menjadi pimpinan dalam pertemuan ke-44. Dari informasi yang kamu kumpulkan, buatlah laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. 1. Mengikuti ASEAN Defense Ministers Meeting. 2. Melakukan pengiriman duta dan konsulat. 3. Menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. 4. Melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. 5. Sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. 6. Ikut bekerja sama menanggulangi nafza. 7. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Pada pembelajaran 3, kamu telah mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Bersama kelompokmu, carilah satu teks pidato, kemudian identifikasilah hal-hal pokok dalam pidato tersebut. Ingatlah untuk selalu menuliskan kosakata dalam bentuk bak. Contoh teks pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Dampit. Yang saya hormati guru-guru Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Dampit, beserta seluruh siswa-siswa Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Dampit yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat. Warga Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari, kita sudah memasuki masa milenial, masa di mana tidak ada batas, tidak ada jarak di antara kita. Suatu masa yang menuntut kita untuk selalu berpikir dan bertindak bijaksana. Suatu masa di mana tuntutan jadi tontonan dan tontonan menjadi tuntunan. Warga Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari yang saya sayangi, pada masa milenial ini kita dituntut untuk selalu menyaring apa-apa yang kita dapat dari masa milenial ini dengan saring norma agama, norma sosial, dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Tidak semua apa-apa yang ada di masa milenial buruk dan tidak semua apa-apa yang ada di masa milenial baik. Adalah tugas kita sebagai generasi pelopor, bukan sebagai generasi micin yang dapat melakukannya. Karena di tangan pemuda, maju mundurnya peradaban suatu bangsa. Mengutip perkataan salah seorang pendiri bangsa kita yang berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan guncang dunia. Demikianlah sedikit ucapan yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebagai seorang pemuda yang sedang merintis jalan dan mencari jati diri. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal pokok dalam pidato tersebut: 1. Salam pembuka. 2. Pendahuluan, berisi menyampaikan tentang sikap yang harus diambil siswa atau pemuda pada masa milenial. 3. Inti, berisi mengajak siswa atau pemuda untuk bijaksana dan menyaring segala hal yang ada pada masa milenial, mengambil yang baik dan membuang yang buruk. 4. Penutup. 5. Salam penutup. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kalian dengar dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.